Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan saya juga tentang Citayam Fashion Week yang cukup fenomenal akhir-akhir ini. Judulnya Citayam Fashion Week. Ini ruang ekspresi atau tempat pelarian. Dan gagapnya Pemda Jakarta. Begini, sahabat Citayam Fashion Week, kreasi fashion atau mode macam apa yang ditampilkan di situ? Lalu ekspresi seni atau kebudayaan apa yang tergores lewat berbagai peristiwa di ruang publik dadakan itu? Kita mulai saja dengan pertanyaannya. Rupanya sahabat, anak-anak muda yang dilabel sebagai Jamet atau Jawa Metal ini adalah inisiatornya. Ini anak-anak kampung dari tepian The Greater Jakarta atau Jabodetabek yang kebetulan mendapat akses langsung ke jantung ibu kota lewat fasilitas umum KRL atau kereta rel listrik maupun MRT. Mass Rapid Transportnya Jakarta. Lokasinya memang di sekitaran stasiun Dukuh Atas, Sudirman. Yang semasa administrasi pemerintahan daerah Pak Ahok Jarot dulu itu, sekitaran kawasan itu dibuat taman kota kecil di mana publik bisa duduk-duduk dan bercengkrama. Dibarengi kemudahan akses dari dan ke wilayah periferi atau pinggiran dengan KRL, Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, maupun daerah utara selatan Jakartanya via moda MRT, maka jadilah kawasan Dukuh Atas Sudirman ini semacam meeting point, tempat pertemuan yang cukup strategis, serta melting pot, tempat bercampurnya berbagai kalangan. Nah, sebulan belakangan ini, sektor Dukuh Atas Sudirman ini diklaim oleh sementara pihak jadi arena ekspresi anak-anak muda dari berbagai kalangan. Judulnya memang Citayam Fashion Week sebagai brand. Namun isinya ya gado-gado, campur ketoprak, campur pizza, campur hotdog, campur Starling atau Starbucks keliling ya. Ini alias pengasong kopi sasetan keliling dengan sepeda jengkinya. Pokoknya campuran segala macam ya, campur sari lah begitu ya. Tidak ada partitur yang mengatur iramanya. Bebas mengalir begitu saja. Ini jadi semacam karnaval tanpa arak-arakan. Cuma sekedar menyeberang zebra cross yang dikawal Satpol PP. Ada yang menyanyi, ngamen keliling, dan tentu saja ada yang berdagang. Semua gerak-gerik itu jadi tontonan ringan yang memang menghibur ya, karena di luar kebiasaan mungkin. Peristiwa Citayam Fashion Week sudah lebih dari seminggu. Jadi bukan week lagi ini. Sudah di bulan kedua bahkan sekarang. Mungkin nama yang lebih pas adalah Fashion Month jadinya. Kalau terus bertahan sampai 3 bulan bisa jadi Fashion Quarter atau kuartalan. Kalau masih kuat sampai 6 bulan bisa jadi Fashion Semester. Lalu apakah bakal bertahan setahun supaya bisa jadi Fashion Year? Citayam Fashion Year. Ya, kita lihat saja nanti. Kemudian apakah ini sekedar gaya-gayaan atau fad istilahnya ya? Atau bakal jadi trend agak jangka panjang yang bisa menentukan arah. Entah arah mode atau arah gaya hidup, lifestyle. Atau cuma sekedar tempat pelarian, eskapisme saja dari kejenuhan dan tekanan hidup. Karena seperti banyak pengakuan mereka yang berasal dari pinggiran periferi ini, datangnya lantaran bosan di rumah, keluarga broken home, putus sekolah, lebih gampang dapat duit jika ikutan nongkrong. Siapa tahu diajak kolaborasi dan dapat uang tips. Beberapa ada anak muda yang penampilannya ya fashionable, namun ia tuna aksara, tidak bisa baca tulis bahkan. Namun aspirasinya adalah menjadi seorang konten kreator. Ini menarik, bagaimana menjadi konten kreator tanpa bisa baca tulis, bukankah itu infrastruktur dasar untuk jadi seorang konten kreator? Ini jadi semacam upaya pelarian atau eskapis yang entah apa ujungnya nanti, tidak jelas. Lantaran yang jelas hanya yang ada di depan mata saat ini dan di sini, di mana sekaligus mereka dapat hiburan atau merasa terhibur, sambil bisa, walaupun sekejap, untuk melupakan penderitaan di rumah. Tidak menyelesaikan masalah memang, hanya sekedar mengungsi lah begitu. Problem dasarnya tetap ada. Ya memang dangkal dan sama sekali tidak visioner, artinya ya bisa melihat jauh dan berpikir jauh ke depan. Tapi ya itulah jangkauan pikiran dari mereka yang putus sekolah. Lagi pula, sahabat, apakah mereka yang dari kaum berpunya yang hadir di situ juga ambil pusing dengan latar belakang kehadiran kaum tidak berpunya itu? Yang duduk bersama mereka di beton Taman Haradukuh itu. Pertanyaan ini, sahabat, juga terarah pada otoritas pemerintah daerah. Bahwa realitas sosial di Dukuh Atas itu nyata, bukan fatamorgana.
Bagaimana mereka semestinya bersikap? Kebijakan antisipatif macam apa yang telah diproduksi pemerintah daerah? Bagaimana supaya dinamika kerumunan yang sudah, sedang, dan akan terus terjadi itu bisa berdampak positif? Nampaknya Pemda masih gagap, tidak tahu persis mesti bikin apa dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Ini semestinya juga jadi pelajaran bagi pemerintah daerah di daerah lainnya. Pertanyaannya, apa yang sudah mereka buat agar kaum muda di wilayahnya punya ruang publik yang cukup? Kaum muda adalah masa depan bangsa, di mana mereka bisa berinteraksi positif di lokasi yang gampang diakses, murah bahkan gratis, serta aman dan nyaman, artinya juga bersih. Faktanya, ruang publik macam Dukuh Atas Sudirman itu bisa mempertemukan kepentingan kedua kaum, the have and the have not. Bahkan kepentingan kedua strata sosial itu bukan hanya bertemu, tapi malah berkolaborasi memproduksi konten medsos. Saling berkreasi dan memviralkan konten yang potensial bisa jadi komoditi virtual. Aktivitas menonton dan ditonton ini bisa meluas bukan sekedar oleh mereka yang hadir atau present di lokus Haradukuh itu. Namun secara virtual bisa ditonton sampai ribuan bahkan jutaan orang via gawainya masing-masing, menembus ruang dan waktu. Dan ini jadi menarik. Bayangkan potensi jutaan penonton dengan fleksibilitas waktu menonton. Ini sebuah kuantitas pemirsa yang sangat bisa dikapitalisasi di marketplace atau market space. Ya, akhirnya kita sadar bahwa kapitalisme itu laksana karet busa ya, yang bisa menyerap apapun, termasuk menghisap antitesisnya sendiri ke dalam pusaran yang disebut konsumerisme. Ya, itu saja catatan ringan tentang Citayam Fashion Week, ruang ekspresi atau tempat pelarian, dan gagapnya Pemda Jakarta. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.